Halo semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat. Baik, pada kali ini kita akan belajar bersama terkait materi, strategi, dan analisis penganggaran modal. Nah, perlu kalian ketahui terlebih dahulu apa itu bedanya investasi modal dengan penganggaran modal. Investasi modal adalah suatu proses yang mencakup pembelanjaan dana dalam jumlah besar dan harapan keuntungan masa depan dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan penganggaran modal adalah proses mengidentifikasi, mengevaluasi, memilih, dan mengendalikan investasi modal. Istilah lain ya dari penganggaran modal itu adalah capital budgeting. Nah, selanjutnya kita fokus ke cash flow atau arus kas. Mengapa anggaran modal itu fokus pada arus kas? Ya. Baik, secara konseptual, nilai pasar keuangan perusahaan sesuai dengan kemampuannya membayar dividen atau menghasilkan arus kas bebas. Nah, dari perspektif pasar, waktu arus kas yang dihasilkan ataupun dikembalikan kepada pemegang saham tidak memiliki nilai yang sama atau time value of money. Jadi, tahun pertama dengan tahun kedua, tahun ketiga meskipun nominalnya sama tetapi nilainya kan tidak sama karena di manajemen keuangan kita mengenal konsep nilai waktu dari uang atau time value of money. Jadi 1 juta tahun ini itu nilainya lebih besar daripada 1 juta tahun depan gitu ya karena time value of money itu tadi. Dan karena adanya ya salah satu faktornya ya inflasi gitu kan, ya 1 juta dibelanjakan saat ini dapat lebih banyak ketimbang nanti tahun depan gitu. Sehingga anggaran modal ini fokus pada arus kas ya. Nah, di penganggaran modal ya nanti kalian akan mengenal proyek ya. Jadi beberapa proyek nanti bisa dibandingkan gitu ya, mana investasi yang bisa menghasilkan lebih banyak gitu ya. Nah, dalam penganggaran modal ada beberapa jenis ya. Setidaknya dibagi menjadi 2 jenis-jenis model keputusan penganggaran modal. Yang pertama, model arus kas terdiskonto atau discounted cash flow. Ini ada net present value, IRR, dan PI atau profitability index. Ya, sebenarnya untuk materi ini ya di manajemen biaya ini mengulang ya, lebih memperkuat lagi materi manajemen keuangan yang pernah kalian dapat di semester 2 ya. Baik, tadi model arus kas terdiskonto atau discounted cash flow ini intinya kalau terdiskonto ini berarti mempertimbangkan nilai waktu dari uang atau time value of money. Sedangkan yang model non-DCF, non-discounted cash flow, itu berarti tidak mempertimbangkan nilai waktu dari uang. Jadi tidak didiskonto atau disetarakan nilai uangnya. Jadi 1 juta yang diterima tahun kedua itu tidak disamakan dengan nilai sekarang 1 juta itu. Nah, untuk model non-discounted cash flow itu ada model pengembalian atau payback period dan ARR ya. Nanti kita akan bahas satu persatu lagi untuk review lagi ya terkait NPV, IRR, PI, PP, dan ARR. Oke, yang pertama net present value. Berarti dia mempertimbangkan nilai waktu dari uang ya, discounted cash flow-nya. Untuk net present value itu rumusnya present value atau nilai sekarang dari penerimaan dikurangi present value pengeluaran.
perlu kalian ketahui bahwa di dalam proyek atau investasi, perusahaan atau pengusaha itu mengeluarkan dana untuk modal, berarti kan pengeluarannya saat ini, tapi penerimaannya itu kan 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, atau tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan tahun kelima. Itu artinya bahwa ada perbedaan ya sini terkait dengan time frame atau frame waktu. Ya, jadi pengeluaran modalnya saat ini ya di sini, tapi penerimaannya kan nanti tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan tahun kelima misalkan. Maka perlu dibuat present value, artinya penerimaan tahun pertama, tahun kedua itu disetarakan nilainya dengan saat ini supaya time frame-nya sama dengan saat investasinya. Nah, itu tadi. Makanya semua dibuat present value ya. Di present value kan terlebih dahulu. Karena tadi dibilang ini misalkan investasinya 5 juta. Tahun pertama 1 juta penerimaannya, tahun kedua 1 juta, 3 1 juta, tahun keempat 2 juta, tahun kelima 2 juta. Kalau di total sih memang ada 7 juta. Tetapi 7 juta itu tadi kan perlu dibuat present value-nya setaranya dengan tahun sekarang itu berapa. Pastinya sih lebih kecil sebenarnya. Baik, secara garis besar NPV itu yang baik adalah positif. Kalau NPV positif berarti investasi akan meningkatkan kekayaan modal. Artinya investasinya dinilai menguntungkan atau diterima. Nah, penghitungan net present value ini memerlukan 2 hal. Yang pertama, menaksir arus kasnya atau cash flow-nya. Yang kedua, menentukan tingkat bunga yang dipandang relevan. Arus kasnya ya tadi, tahun pertama pemasukan atau penerimaan berapa, tahun kedua 3, 4, 5 itu dari hasil taksiran ya. Lalu menentukan tingkat bunganya ya, tingkat bunganya di present value kan dengan tingkat bunga berapa gitu. Keputusannya ya terima usulan investasi yang memberikan net present value positif dan tolak bila NPV-nya itu negatif ya dari hasil perhitungan ini tadi. Nah, rumusnya kalau dibuat rumus net present value itu adalah cash flow tahun pertama ya, tapi ini dibuat present value-nya ya. Present value dari cash flow tahun pertama, present value dari cash flow tahun kedua, present value dari cash flow tahun ketiga, dan seterusnya sampai tahun ke-N. Dikurangi I0 ini adalah investasi awal. Ada juga yang menuliskan I0-nya di depan, berarti minus I0 ditambah ini tadi. Nilai ini semua. Gitu ya. Jadi present value tahun pertama tambah present value tahun ketiga, 3, 4, 5, dan seterusnya dikurangi investasi awalnya. Contohnya di sini misalkan ada 4 tahun ya, proyek ini usianya 4 tahun proyek X ya. Ini karena satu proyek berarti ini istilahnya adalah independen ya, kita tidak membandingkan beberapa proyek. Kalau ada beberapa proyek itu biasanya mutually eksklusif. Nah, kalau mutually eksklusif ini berarti biasanya milih salah satu proyek, dan biasanya kalau salah satu sudah diterima, proyek yang lain tidak digunakan. Oke. Tahun ke-0. Kenapa ada tahun ke-0? Tahun ke-0 berarti ini saat investasinya. Jadi tahun ke-0 ini investasinya itu butuh 1 juta. Tahun pertama ada penerimaan 500, tahun kedua 400, ketiga 300, tahun keempat 100.
ditanyakan NPV-nya. Tadi NPV-nya adalah cash flow tahun pertama itu ini. Tahun pertama cash flow-nya adalah 500.000 per 1 plus 0,1 pangkat 1. Ditambah cash flow tahun kedua, present value dari cash flow tahun kedua tuh ini 400.000 tambah per 1 plus 0,1 pangkat 2. Tahun ketiganya 300.000 per 1 plus 0,1 pangkat 3. Ini dibuat present value-nya semua. Tahun keempat juga sekian. Dikurangi investasi awal, tapi ini kalau di sini ditaruh di depan ya. Ya 1 plus 0,1 pangkat 0 itu kan 1 ya, jadi ini dikurangi investasi awal sebenarnya maksudnya. Ini adalah tahun ke 0 itu adalah investasi awal. Jadi minus investasi awal ditambah present value ya dari arus kas ini. Ketemunya positif 78.820. Nanti bisa kalian buktikan hitungannya ya. Ya, kalau positif berarti kesimpulannya ya bisa diterima itu proyeknya ya, karena NPV-nya positif. Nah, selanjutnya IRR atau internal rate of return. IRR ini menunjukkan tingkat bunga yang menyamakan present value pengeluaran dengan present value penerimaan. Jadi IRR itu tingkat bunga yang menyamakan present value pengeluaran dengan present value penerimaan. Decision rule atau keputusannya, terima investasi yang memberikan IRR lebih besar sama dengan tingkat bunga yang dipandang layak. Nah, tingkat bunga yang dipandang layak itu biasanya standarnya ya tidak jauh dari suku bunga saat ini ya misalkan. Oke, langkah-langkah menghitung IRR. Ini dengan metode trial and error. Yang pertama, hitung present value arus kas yang dihasilkan usulan proyek investasi dengan menggunakan tingkat suku bunga yang dipilih sembarangan. Ya, karena namanya trial and error ya. Kemudian, bandingkan hasil perhitungan poin 1 di atas dengan investasi awalnya atau INO-nya. Jika hasil NPV negatif, coba dengan suku bunga yang lebih rendah. Jika hasil NPV positif, coba dengan suku bunga lebih tinggi. Ya, kalian pernah nyoba ya waktu latihan di manajemen keuangan ya. Lanjutkan poin langkah 2 di atas sampai present value-nya mendekati investasi awal. Jadi cari yang selisih present value dengan investasi awal mendekati 0. Ya, kurang lebih plus dan minus ya yang mendekati 0. Menghitung tingkat diskonto dari usulan proyek investasi tersebut dengan teknik interpolasi atau menggunakan rumus sebagai berikut. Jadi setelah ketemu ini, selanjutnya menghitung tingkat diskontonya dengan teknik interpolasi atau menggunakan rumusnya seperti ini. IRR sama dengan IR1 kali NPV1 kali R2 minus IR1 per NPV1 minus NPV2. Ini rumusnya. IR1 itu internal rate 1 tadi yang ketemu ya. Kemudian IR2 itu internal rate 2-nya. NPV1 ini net present value pada IR1, NPV2 ini net present value pada IR2. Contohnya, jadi tadi dibilang bahwa IRR itu menyamakan sisi kiri sama dengan sisi kanan. Ya, sama-sama 0. Nah, di sini yang dicari itu R-nya. Ini supaya sama dengan 0 itu R-nya harus berapa sih gitu. Ini yang dicari. RR ini. Suku bunga ini.
Nah, R dicari dengan trial and error atau teknik coba-coba. Pertama dihitung dulu. Misalkan ini, tapi coba-cobanya ini udah beberapa kali jadi langsung ketemu ya. R-nya 14%, ketemu NPV 8083. Jadi ini misalkan dikali 14%, ketemu NPV-nya itu adalah 8083. Jika R-nya 15%, ketemu NPV-nya minus 8330. Berarti angka ini sudah tepat. Jadi ciri-cirinya adalah kita kan cari dua angka nih. IR itu di antara dua angka ini. Yang pertama itu harusnya NPV-nya ketemu positif, yang satunya ketemu negatif. Kalau dua angka berdekatan ini ketemu satu positif, satu negatif, itu berarti yang kita cari. Berarti nanti R-nya itu di antara 14 dan 15, artinya R-nya itu pastinya yang 14, berapa. Jadi kita misalkan nyoba 13% positif, 14% positif, berarti belum tepat ya. Cari dua angka berdekatan, satu positif, satu negatif NPV-nya. Nah, itu berarti sudah tepat ya yang kita cari. Karena ini sudah ketemu satu positif, satu negatif, sehingga IRR ini berada antara 14% dan 15%. Selanjutnya dihitung ya. Kalau ini pakai cara yang interpolasi ya, bukan pakai yang rumus ya. Tidak apa-apa, sama aja. Jadi ini NPV 1, ini anggap aja 1 ya, dikurangi 0 per IRR minus IR 1 ya, sama dengan NPV 1 minus NPV 2 per IR 2 minus IR 1. Nah, dari sini bisa lanjutkan ya. Di sini ini pindah ke sini, sebenarnya ini jadinya pindah sini, ini pindah sini. Ini sebenarnya secara matematis ya, nanti kalian renungkan lagi. IRR minus 14% sama dengan ini, maka ketemu IRR sama dengan 14,49%. Selanjutnya profitability index atau indeks keuntungan atau profitabilitas. Ini menunjukkan perbandingan antara present value kas masuk dengan present value kas keluar. Kalau NPV tadi kan present value kas keluar dikurangi present value dari kas masuk. Nah, kalau profitability index itu adalah present value dari kas masuk dibagi present value kas keluar. Yang NPV kebalik deh. Harusnya ya present value kas masuk dikurangi present value kas keluar. Nah, decision rule-nya untuk PI atau profitability index, terima investasi yang memberikan profitability index lebih besar sama dengan 1. Ini perbandingan metode profitability index. Kita perbandingan antara present value arus kas dengan investasi awal tadi ya. Rumusnya PI itu cash flow dari atau present value dari kas masuk ya dibagi investasi awal. Jadi
Kalau dari contoh yang sama, sebenarnya kita bisa pakai data tadi sebelumnya ya. Present value kas masuk berarti ya present value dari ini di total ya. Tahun 1 dari tahun pertama sampai tahun keempat. Itu ketemu 1.078.820, sedangkan investasi awalnya tadi 1 juta ketemu 1,078 sekian. Nah, 788 di situ jenis 79. Itu artinya PI-nya lebih dari 1 ya. Kalau PI lebih dari 1 berarti investasinya diterima. Selanjutnya, payback period ini menghitung seberapa cepat investasi yang dilakukan bisa kembali. Nah, semakin pendek periodenya, payback period ini semakin menarik investasi tersebut. Nah, kelemahan metode payback period, yang pertama, periode payback period tidak dirumuskan, lalu tidak memperhatikan nilai waktu uang, mengabaikan arus kas setelah periode payback period. Nah, rumus periode pengembalian jika arus kas per tahun jumlahnya sama. Rumusnya investasi awal bagi arus kas kali 1 tahun. Nah, usulan payah investasi jika periode pengembalian lebih cepat, maka layak. Jika periode pengembalian lebih lama, itu artinya tidak layak. Jika usulan payah investasi lebih dari 1, maka periode pengembalian yang lebih cepat yang dipilih. Nah, bagaimana jika arus per tahun, arus kas per tahun jumlahnya beda? Rumus yang dipakai adalah N plus 1 min B per C min B kali 1 tahun. Di mana N ini 1 tahun terakhir, di mana jumlah arus kas masih belum bisa menutup investasi mula-mula. A-nya itu adalah investasi mula-mula, B-nya itu jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N, C-nya itu jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N ke 1. Ini tadi 1 juta ya, 1 juta itu pakai rumus ini ya, karena arus kas per tahunnya beda. N, nah N-nya itu adalah sini 2, karena ini tahun belum bisa menutup investasi ya, plus 1 min B, ya investasi mula-mulanya itu adalah 1 juta ya, min B jumlah kumulatif pada tahun ke N baru 600 ya, minus 100 sorry. Jaya itu jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N plus 1, ini berarti C-nya 200.000. Min B tadi minus 100 ya, kali 1 tahun, maka ketemu 2 tahun 4 bulan ya. Kan 2/4 ya, 2/4 itu 2 tahun 4 bulan ya, 2/3 ya. Oke, selanjutnya discounted payback period. Ini mengatasi kelemahan metode payback period yang sebelumnya sudah saya sampaikan. Penghitungan metode payback period diperbaiki dengan mempresent value-kan arus kas dan dihitung periode payback periodnya. Nanti rumusnya sama, tinggal di present value kan. Ini tadi sama, ini soal 4 tahun, proyeksinya perkiraan arus kas sama. Bedanya di sini adalah present value arus kas, di present value kan dengan tingkat diskonto misalkan yang diminta 10%.
Ini angka 455 dari mana? Dari 500.000 per 1 plus 1 pangkat 1 ya. Seperti ini. 1 per R-nya itu 10% ya 0,1 pangkat 1 dan seterusnya. Kalau ini 400.000 per 1 plus 0,1 pangkat 2 dan pangkat 3 pangkat 4 ya. Nah, dengan rumus yang sama dengan ini, nah ini bisa dihitung, ternyata ketemu payback periodnya adalah 2 tahun, 2,95 tahun. Selanjutnya, average rate of return atau ARR, metode penilaian investasi yang melakukan perbandingan antara keuntungan neto tahunan terhadap nilai investasi yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan tersebut. Rumusnya ARR itu adalah rata-rata laba setelah pajak dibagi rata-rata investasi atau net income dibagi dengan initial investment. Decision rule-nya, investasi yang diterima adalah investasi dengan ARR lebih besar dari ARR minimum. Makin tinggi ARR, makin menarik suatu investasi tersebut. Oke, sekarang ini buat latihan aja, buat review. Nanti dikerjakan ya di slide terakhir. Oke, terima kasih. Mungkin itu dari saya. Selamat belajar. Kita lanjutkan dengan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.